Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Senang sekali saya bisa hadir dalam video ini untuk membahas satu materi matematika. Materi apa sih yang akan kita bahas? Ya, seperti yang ada pada judul tadi, kita akan berbicara banyak soal matriks. Ini merupakan video pertama, kita akan belajar mengenai pengertian, notasi, dan juga ordo matriks dalam video ini. Oke, sekarang saya akan menampilkan suatu tabel. Ini adalah tabel presensi suatu kelas. Nah, di sana tertera keterangan bahwa Jamila itu sakitnya 1 kali, izinnya 2 kali, alpanya 1 kali. Kemudian Munaro sakitnya 2 kali, izinnya 3 kali, alpanya 5 kali. Terus ada Habibah sakitnya 2 kali, izinnya 0, alpanya 0. Wah, hebat sekali, dia tidak pernah alpa guys, gak pernah bolos, patut dicontoh. Nah, jika keterangan nama sakit izin sama alfa ini saya tutup, kemudian keterangan nama yaitu Jamilah, Munaro, dan Habibah ini saya tutup, menyisakan bilangan-bilangan ini, ya enggak? Nah, bilangan pada tabel ini bisa kita sederhanakan dalam sebuah matriks. Caranya bagaimana? Oke, baik, saya akan tulis kembali angka-angka pada tabel tersebut. Ada 121 benar, kemudian 235 benar ya, terus ada 200. Nah, bilangan-bilangan itu saya tutup dengan tanda kurung siku, boleh tanda kurung siku, boleh kurung biasa, seperti itu. Nah, inilah disebut sebagai matriks, kawan-kawan. Jadi, matriks itu boleh dibilang sebagai bentuk sederhana ya, bentuk sederhana dari suatu tabel ini. Nah, matriks itu terdiri atas baris dan kolom. Mana tuh baris? Baris itu ya yang mendatar, kayak 121, ini baris, ini baris, ini baris ya. Nah, karena 121 itu ada di barisan paling atas, barisan pertama, maka 121 itu disebut sebagai baris ke-1 atau baris pertama. Kemudian 235 di bawahnya itu adalah baris kedua. 200 itu sebagai baris yang ketiga. Kemudian selain baris, matriks itu punya kolom. Ini kolom, ini kolom, ini kolom. Jadi kolom itu adalah yang menurun ya. Jadi 122 nih, 122 karena dia berada di urutan pertama, maka dia sebagai kolom yang pertama. Kemudian 230 dia sebagai kolom kedua. 150 itu adalah kolom ketiga. Nah, dari apa yang saya sampaikan tadi bisa kita tarik suatu kesimpulan mengenai pengertian matriks. Jadi matriks adalah susunan sekelompok bilangan dalam bentuk persegi atau persegi panjang yang diatur menurut baris dan kolom. Nah, kemudian bilangan-bilangan yang menyusun matriks itu disebut sebagai elemen atau unsur. Jadi 121, 235, 200 itu sebagai elemen dari matriks atau unsur dari matriks. Misalnya kayak gini nih, elemen baris kedua dan kolom ketiga adalah, wah kita disuruh mencari tuh siapakah yang jadi elemen baris kedua dan kolom ketiga. Kita akan coba cari bersama-sama. Elemen baris kedua berarti baris kedua itu sini, ya. Baris kedua, kolom ketiga berarti kolom ketiga di sini. Nah, pertemuan antara baris kedua dan kolom ketiga ada di angka 5, betul kan? Jadi kesimpulannya, elemen baris kedua dan kolom ketiga adalah angka 5. Seperti itu. Nah, kawan-kawan, matriks itu bisa diberi nama, dan namanya itu menggunakan huruf kapital, huruf besar. Misalnya, matriks ini saya beri nama A besar, seperti itu. Dan suatu matriks itu dinotasikan sebagai A besar sama dengan A kecil IJ. A kecil ini apa? A kecil ini merupakan simbol dari elemen tadi. Nah, terus IJ itu apa? I itu adalah baris, J itu adalah kolom. Seperti itu. Sehingga kalau misalnya ada A23, coba deh cari A23 itu yang mana? A23 itu artinya elemen matriks A di baris kedua dan kolom ketiga. Oke, baris kedua, kolom ketiga, berarti 5 tadi ya. Jadi A23 sama dengan 5. Kita coba cari lagi A12. Nah, ini bacanya A12, bukan A12. Jadi harus disebutin satu-satu. A12 seperti itu. Artinya kita disuruh mencari elemen matriks A di baris pertama, kolom kedua. Baris pertama, kolom kedua, pertemuannya ada di sini, ya kan? Baris pertama,
kolom kedua. Pertemuannya di sini. Maka A12 adalah 2. Seperti itu. Nah, kalian perhatikan deh bahwa matriks A ini memiliki 3 baris ya. 1, 2, 3. Dan matriks A punya 3 kolom. 1, 2, 3. Maka ukuran atau ordo dari matriks A itu adalah 3 kali 3. Ya, jadi barisnya dulu kita sebutkan, kemudian diikuti dengan kolom. Ordo atau ukuran dari satu matriks itu dinotasikan dengan M kali N. M itu adalah baris, N itu adalah kolom. Jadi ordo itu adalah ukuran suatu matriks ya. Ukuran matriks A tadi karena dia punya 3 baris dan 3 kolom, maka matriks A itu punya ordo 3 kali 3. Sekarang matriks B, saya punya matriks B nih, 382107. Kira-kira ordonya berapa kawan-kawan? Kita cek dulu. Matriks B ini punya berapa baris, punya berapa kolom? Oh, ternyata matriks B itu punya 2, 3 baris, dan dia juga punya 2 kolom. Jadi matriks B punya 3 baris dan 2 kolom. Ingat, penulisan ordo diawali dengan baris, diikuti dengan kolom. Maka ordo matriks B, karena dia punya 3 baris dan 2 kolom, ordonya adalah 3 kali 2. Ya, itu tadi pengertian dan notasi serta ordo dari suatu matriks. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Tapi sebelumnya ada satu quotes, ada satu kutipan yang ingin saya sampaikan. Usaha keras itu tak akan mengkhianati. Bila mengkhianati, artinya usaha kita belum keras. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Kita akan bahas macam-macam matriks di video selanjutnya ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.